Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Susanto, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka pada program studi Magister Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa 501172436. Saya bertugas di SD Negeri 2 Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Klingi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab diskusi pada sesi 1 pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada diskusi 1 yaitu topik tentang isu sosial, politik, dan sosial budaya. Setelah membaca artikel pada materi pengayaan sesi 1.1 dan materi pengayaan sesi 1.2 dengan judul artikel yang pertama, Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable, dan pada artikel kedua, yaitu analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Mengacu kepada kedua artikel tersebut, saya akan menjawab diskusi terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Dan yang ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa sekaligus sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dua artikel yang menjadi bahan kajian kali ini yaitu Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals atau SDGs oleh Siti Aisyah Nur Fatimah DKK, dan analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang, oleh Muhammad Amar Nur Handika, sama-sama menyoroti persoalan mendasar pendidikan Indonesia. Artikel pertama menekankan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, sementara artikel kedua berfokus pada dampak pembangunan infrastruktur pada pendidikan di wilayah pedesaan terhadap akses dan mutu pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba mendiskusikan relevansi kedua artikel tersebut dengan realitas pendidikan di sekolah saya, di SD Negeri 2 Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Klingi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, akan dibahas sarana terkait isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan, serta keterkaitannya dengan materi modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Permasalahan pendidikan di Indonesia dan relevansinya dengan lingkungan sekolah. Artikel pertama menjelaskan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, tercermin dari peringkat PISA yang stagnan dan ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya efektivitas pembelajaran, keterlibatan atau keterbatasan sarana prasarana, rendahnya profesionalitas guru, mahalnya biaya pendidikan, serta distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Pada artikel kedua menambahkan dimensi lain, yaitu pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sekolah
baru atau perbaikan sarana serta pelatihan guru di pedesaan mampu meningkatkan akses anak terhadap pendidikan, mengurangi disparitas regional, serta memperbaiki mutu pembelajaran. Kondisi serupa juga dialami di sekolah saya, yaitu SD Negeri 2 Tugu Sempurna yang terletak di wilayah pedesaan. Sebagian besar siswa tinggal tidak jauh dari sekolah, sehingga akses mereka cukup mudah. Namun, fasilitas sekolah masih jauh dari memadai. Gedung sekolah belum sepenuhnya layak, beberapa ruang kelas membutuhkan renovasi, bahkan ada kelas yang terpaksa menggunakan rumah dinas guru sebagai tempat belajar karena keterbatasan ruang. Selain itu, sekolah belum memiliki perpustakaan yang layak, sementara ini ruang kantor yang disekat dengan lemari dimanfaatkan sebagai perpustakaan, meskipun fungsinya belum optimal. Laboratorium sederhana pun hingga kini belum tersedia. Kemudian dari sisi tenaga pendidik, jumlah guru sudah cukup, namun distribusi keahlian masih kurang. Misalnya, guru yang menguasai TIK masih sangat terbatas, sehingga pembelajaran berbasis digital belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Situasi ini selaras dengan paparan artikel pertama mengenai rendahnya kualitas guru di daerah pedesaan, serta artikel kedua yang menekankan perlunya pelatihan dan pemberdayaan guru agar mutu pembelajaran meningkat. Perbedaannya di sekolah saya, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan cukup tinggi. Orang tua relatif sadar akan pentingnya menyekolahkan anak-anak mereka meskipun kondisi ekonomi mereka sederhana. Hal ini menunjukkan adanya modal sosial yang kuat untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan meskipun sarana dan prasarana masih terbatas. Saran untuk mengatasi isu sosial dan sosial politik dan sosial budaya pendidikan. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik dan sosial budaya masyarakat. Artikel pertama menyoroti pentingnya peran pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung tercapainya SDGs, sedangkan artikel kedua menekankan aspek kemanusiaan seperti kesetaraan gender, hak anak, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam konteks sosial politik, langkah yang perlu dilakukan yang pertama, pemerataan distribusi guru. Pemerintah daerah harus berani memberi insentif khususnya bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan, sehingga disparitas antar kota dan desa dapat berkembang. Kedua, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Dana BOS dan DAK seharusnya benar-benar diarahkan pada perbaikan sarana, penyediaan buku, dan peningkatan mutu pembelajaran, bukan hanya sekedar operasional rutin. Kemudian yang ketiga, peningkatan kerjasama lintas sektor. Dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat dapat diajak berkolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membangun fasilitas pendidikan di desa. Dari sisi sosial budaya, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, integrasi budaya lokal dalam pendidikan, di mana materi pembelajaran sebaiknya mengakomodasi nilai-nilai lokal agar siswa merasa pendidikan tidak bertentangan dengan tradisi mereka. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Pada artikel kedua menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus melibatkan masyarakat. Hal ini juga berlaku di sekolah saya, seperti komite dan tokoh adat dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki sekolah. Dan yang ketiga, kesetaraan gender dan hak anak.
Di beberapa desa masih ada pandangan bahwa pendidikan anak perempuan kurang penting. Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan bahwa pendidikan adalah hak semua anak, tanpa diskriminasi maupun status sosial. Selanjutnya, kaitan isi artikel dengan materi Modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Materi Modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara membahas bagaimana berbagai negara mengatasi masalah akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan dasar. Artikel pertama dan kedua sangat relevan karena keduanya menunjukkan permasalahan universal yang juga dihadapi oleh negara berkembang lainnya. Dari artikel pertama terlihat bahwa SDGs menuntut semua negara, termasuk Indonesia, untuk menjamin pemerataan pendidikan berkualitas. Hal ini dapat dibandingkan dengan negara-negara lain yang berhasil melakukan reformasi pendidikan. Misalnya Finlandia dengan sistem pelatihan guru yang ketat dan Korea Selatan dengan investasi besar pada TIK. Dari artikel kedua jelas bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan pedesaan adalah strategi utama untuk mengurangi disparitas regional. Negara-negara seperti Tiongkok dan India juga menghadapi tantangan serupa, dan mereka mengatasi dengan kebijakan membangun sekolah dasar di desa-desa terpencil serta memberikan insentif bagi guru desa. Modul 1 mengajarkan bahwa studi komparatif tidak hanya untuk melihat perbedaan, tetapi juga mencari inspirasi kebijakan. Dengan mengacu pada artikel-artikel ini, Indonesia dapat belajar bagaimana negara lain menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas guru. Selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan kedua artikel dan penjelasan, pengalaman di SD Negeri 2 Tugu Sempurna dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan yang dihadapi Indonesia pada umumnya juga dialami sekolah di pedesaan, khususnya terkait akses, mutu pembelajaran, dan ketersediaan sarana prasarana. Namun, terdapat juga modal sosial berupa kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya pendidikan. Untuk mengatasi isu sosial politik diperlukan pemerataan guru, transparansi dana pendidikan, dan kerjasama lintas sektor. Dari sisi sosial budaya, integrasi nilai lokal, pemberdayaan masyarakat, serta kesetaraan gender menjadi kunci. Kedua artikel itu sangat relevan dengan kajian komparatif pendidikan dasar karena memperlihatkan bagaimana pembangunan pendidikan di Indonesia sejalan dengan isu-isu global yang juga dihadapi negara lain. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya memperkuat pemahaman kita mengenai kondisi pendidikan di Indonesia, tapi juga membuka wawasan bahwa solusi yang efektif harus mempertimbangkan konteks lokal, sekaligus belajar dari praktek terbaik di tingkat global. Demikianlah hasil pemaparan diskusi pada sesi 1. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.